Salam semua sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude mau cerita. Cerita ini dari pengalaman Bude sendiri. Waktu itu Bude masih punya anak yang masih kecil-kecil ya. Jadi ceritanya itu Bude sama keluarganya Bude lah. Tapi sebelum Bude cerita, jangan lupa channelnya Bude di like, comment, and share. Oke? Terus ada kabar gembira juga dari negara Singapura. Nanti tanggal 1 September kemungkinan lapangan terbang atau bandara atau Changi Airport, Terminal 1, Terminal 1 dan 3 kalau nggak salah ya, itu akan dibuka untuk penerbangan ya. Itu kabar bagusnya. Semoga di negara kalian atau di negara tetangga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh negara Singapura untuk membuka kehidupan lagi yang lebih luas gitu ya. Dan COVID akan segera berlalu, jadi kita bisa hidup seperti yang dulu lagi, seperti 3 tahun yang lepas. Jadi kita mau holiday, mau pergi kemana-mana bebas saja gitu ya. Oke. Bude nggak mau panjang lebar. Jadi ceritanya Bude mulai aja. Waktu itu Bude udah punya anak 3 ya. Jadi kehidupan kami itu tidak semewah apa yang difikirkan oleh keluarga kami di kampung. Jadi di Singapura tuh bukan semuanya juga orang hidup enak gitu ya. Jadi ada kalanya kita sebagian itu hidup sederhana aja, seperti halnya keluarganya Bude. Waktu itu anaknya Bude masih kecil-kecil. Ini yang perempuan ya, yang Bude cerita yang 3 orang itu masih kecil-kecil gitu ya. Dan pekerjaannya Pak D juga tidak kurang bagus lah gitu. Tapi ya alhamdulillah kita nikmatin perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu. Yang penting anak sehat, kita juga sehat, itu aja. Kalau materi berkecukupan itu alhamdulillah. Dan kita tidak ngoyo ya, kita tidak ambisius untuk cari uang itu enggak. Jadi kita santai aja, apa yang diberikan, apa yang rezeki di depan mata kita nikmatin, itu aja. Jadi satu hari itu dulu Pak D itu ada van ya. Van itu mobil minibus gitu ya, tapi bukan minibus lah lo, pokoknya van lah, kalian tahu lah itu ya, untuk angkat barang gitu. Nah karena Pak D itu kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu waktunya adalah libur untuk keluarga gitu. Jadi waktu libur Sabtu Minggu itu digunakan Pak D untuk mencari pekerjaan sampingan. Waktu itu kita pergi ke warung-warung, kedai-kedai bunga. Kalau di Singapura tuh ada kedai-kedai bunga di pasar-pasar gitu ya. Jadi kita antar bunga misalnya pada waktu itu ada untuk diantar ke daerah
utara, selatan gitu ya, bunga untuk orang mati, terus untuk wedding gitu ya. Kalau waktu itu kalau untuk orang mati itu $10, yang nganter tuh $10. Terus kalau buke, kalau untuk orang kawin gitu ya, itu $25 gitu ya. Kan lumayan. Kalau satu hari yang untuk orang mati 2, terus untuk yang buke 2 udah $60-70 gitu ya. Jadi dibelikan bensin full untuk van tuh, terus sisanya untuk makan. Jadi gitulah pokoknya, dalam kesulitan kita bersyukur, pasti ada kenikmatan di situ. Nah, yang Bude akan ceritakan adalah, jadi kita itu karena keterbatasan ekonomi kita, cuma hiburan kita adalah di tepi laut. Jadi Pak D itu ajak kita liburan di tepi laut. Nah, hari yang Budi cerita ini, jadi kawannya Pak D itu udah dia mancing gitu ya, mancing di daerah Changi Hospital lama. Kalau kalian yang orang Singapura pasti tahu yang Changi bagian Hospital lama itu gimana angkernya. Sampai sekarang Bude nggak berani mau bikin cerita di situ. Kalian tahu sendiri kan. Jadi Bude pilih di rumah aja, lebih aman. Jadi itu selain tempat itu angker, juga sunyi, sepi gitu. Nah, hari itu kawannya Pak D itu mancing. Jadi rencananya kita akan ikut memancing lah. Tapi tempatnya bukan di daerah situ, tempatnya tuh yang di Pantai Changi yang terbuka gitu, yang biasa banyak orang di situ. Nah, ini kebetulan udah ditelepon kawannya Pak D ada di tempat yang sunyi sepi itu mancingnya. Jadi karena kita bawa anak 3, ini masih kecil-kecil, masih baby, jadi nggak memungkinkan kita akan menyusuri tepi laut, yang tepi pantai itu yang gelap. Pokoknya kalau orang yang suka mancing dia tahu dah daerah situ ya. Nah, jadi Pak D memutuskan, udahlah Pak D yang turun, yang cari kawannya itu untuk suruh pulang lah, mau diambil, kita mau dijemput gitu ya kawannya Pak D itu yang mancing tuh. Karena dia bilang juga, oh aku di sini, tolong ambil aku gitu ya, karena nggak ada kendaraan, taksi juga nggak ada waktu itu, taksi Grab, Gojek itu belum ada. Terus cuma taksi aja, tapi kalau manggil taksi itu tidak memungkinkan lah tempat itu untuk manggil taksi gitu ya. Itu pada zaman dulu, mungkin 20 tahun yang lalu, atau anak Bude mungkin 18 tahun yang lalu lah. Nah, itu memang dalam keadaan sepi ya, tempat itu memang sepi sekali. Jadi Pak D yang turun, yang cari kawan dia, dan Bude dengan 3 orang anak itu ditinggal di dalam van karena tempatnya sunyi, sepi, dan kita bawa anak kecil nggak memungkinkan AC-nya tuh dihidupkan, AC-nya tuh dimatikan dengan Pak D. Jadi kita udah kepanasan di dalam ya. Terus 3 orang anak ini tadinya nyanyi tuh, tiba-tiba semua nangis. Waduh, Bude kalang kabut tuh, semuanya nangis. Nggak tahu ya mereka itu lihat apa, semuanya nangis. Waduh, Bude udah kalang kabut ya. Tapi yang Bude ingat itu ada di depan van itu ada satu villa gitu. Tapi villa itu tidak berpenghuni. Maksudnya mungkin nggak ada orangnya lah. Waktu itu Bude ingatnya nggak ada orangnya. Jadi keadaan gelap gitu ya.
memang betul-betul mencekam ya. Tiba-tiba ya tadinya kita gembira dengan 3 orang atau ketawa-ketawa, tiba-tiba semuanya nangis dan semuanya nggak bisa bicara, ada apa gitu ya. Bude yang jadi yang panik, ada apa. Tapi perasaan Bude itu seperti sekeliling van itu banyak mata yang memandang gitu ya. Bude nggak tahu, jadi mungkin itu perasaan Bude aja atau kenyataan atau bagaimana, Bude nggak tahu ceritanya, karena Bude juga udah panik. Anak 3 nangis dengan Pak Ade nggak datang. Akhirnya mungkin dalam 45 menit gitu, atau lama juga, dalam 45 menit Pak Ade kembali lagi ke van itu ya, dengan Bude juga dengan perasaan yang gembira juga ya, Pak Ade datang gitu. Jadi udah ketika udah Pak Ade datang, anak-anak tuh masih nangis. Jadi Pak Ade bilang, kenapa nangis gitu ya, nggak tahu ini kok tiba-tiba tadi gembira aja kok tiba-tiba nangis gitu. Bude cerita lah. Jadi Pak Ade paham lah apa yang terjadi. Jadi Pak Ade udah oke, kita pulang gitu ya. Udah Pak Ade menyalakan van itu, Pak Ade putar arah, terus kita pulang. Dan sepanjang jalan tuh kan Bude baru lihat gitu ya, bahwa villa yang di depan yang kita parkir van itu kosong gitu. Dan itu ternyata banyak sekali pohon Kamboja gitu. Kalian tahu sendiri kan, identik pohon Kamboja itu identik dengan kuburan gitu ya. Jadi Bude baru terasa gitu, merindingnya itu baru terasa ketika kita meninggalkan kawasan itu. Jadi sepanjang jalan Bude diam aja lah, nggak bersuara ya. Terus kebetulan anak-anak juga mungkin lebih nyaman gitu, tidak di tempat itu. Dengan Pak D, udahlah kita pulang aja. Sampai di rumah kita beres-beres, kita bersih-bersih lah, kayak cuci kaki, cuci tangan gitu. Anak-anak juga Bude bersihkan gitu ya kan, biasalah, ganti pampers, terus kasih susu, terus yang udah tahu itu ya, yang udah jalan itu cuci kaki, cuci tangan lah gitu. Nah, keesokan harinya Bude cerita dengan Pak D gitu kan. Ternyata Pak D juga udah merasa gitu bahwa wah ini ada sesuatu lah itu yang terjadi gitu. Jadi begitu Pak D cari kawannya nggak ada gitu ya, udah dia juga putar arah balik gitu, dan melihat atau kembali ke van ya, melihat kita gitu dengan suasana yang mencekam. Dan karena Pak D bisa melihat keadaan, jadi Pak D pun tahulah ada sesuatu gitu yang memperhatikan kita dari luar van gitu. Untungnya juga karena Bude nggak diliatin, jadi Bude nggak histeris juga gitu. Kalau Bude diliatin, mungkin Bude yang histeris, Bude yang pingsan dulu, anak-anak yang nggak kemana ya. Itu alhamdulillahnya di situ. Jadi Pak D ceritakan lagi bahwa ada sesuatu lah. Jadi itu yang Pak D merasa bergegas untuk kembali ke van tuh untuk melihat keadaan kita gitu. Dan alhamdulillah kita nggak diganggu. Mungkin waktu itu karena anak-anak masih kecil, mungkin dia bisa melihat apa yang mereka bisa lihat gitu. Jadi mungkin mukanya hancur atau mungkin apa gitu, benda asing, jadi merekanya nangis gitu ya. Itu yang
kemungkinan besarnya itu. Jadi sampai sekarang anak-anak juga ditanya juga nggak ingat gitu apa itu, nggak tahu gitu, karena waktu itu memang anak-anak masih kecil, mau bicara itu susah gitu ya. Nah itu aja sampai sekarang nih misterinya ya, untuk anak-anak kenapa nangis itu misteri lah untuk Bude gitu ya. Tapi itu udah cerita 19 tahun yang lalu, yang ya kenangan itu karena membekas ya. Itu buat Bude itu yang berbau mistis itu pasti akan teringat gitu sampai sekarang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian yang sukanya memancing di tempat-tempat yang asing gitu ya, agak berhati-hati. Kalau mau mancing juga harus bawa kawan, jangan sendiri gitu ya. Waktu itu untungnya aja kawannya Pak D itu bisa pulang sendiri. Jadi pagi gitu matahari udah kalau di Singapura itu jam 5 itu udah ada bus ya keluar gitu ya. Jadi begitu udah ada bus dia bisa pulang sendiri gitu ya. Jadi sampai sekarang juga kita belum dia tidak bercerita apa yang terjadi gitu ya. Kita ya sudahlah, ini adalah pelajaran untuk kita supaya lebih berhati-hatilah. Kalau kemana-mana itu hendaknya bersama kawan, jangan sendiri gitu ya. Oke, ceritanya nggak serem-serem, nggak serem, tapi buat Budi serem, tetap serem. Oke, jangan lupa ya pesannya Bude sekali lagi, channelnya Bude di subscribe, like, comment, and share agar dapat berkembang lagi. Oke, dari Singapura, bye bye.